siang, selamat beraktivitas buat rekan-rekan kelas 2N. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Pada kelompok 12 ini, saya sendiri Ribut, kemudian ada Bu Ulyah dan Pak Arsono. Kenapa kita harus membahas tentang pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup? Karena latar belakangnya dapat kita lihat bahwasanya sumber daya alam yang dikelola dengan cara yang tidak sesuai maka akan menimbulkan hal yang tidak baik atau menimbulkan bencana bagi manusia. Maka perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam artian dalam pengelolaan ini perlu pelestarian lingkungan. Kemudian kenapa kita melakukan itu? Supaya sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan sampai kepada anak cucu kita dan generasi selanjutnya. Masalah yang kita bahas di sini adalah pengertian pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kemudian juga bagaimana pentingnya kependudukan dan lingkungan hidup, kemudian bagaimana komponen saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pada beberapa pengertian ya tentang PKLH ini, bahwasanya PKLH adalah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, suatu program pendidikan untuk membina anak-anak dan masyarakat supaya timbul rasa memiliki terhadap lingkungan, sehingga dalam aktivitas kesehariannya mereka tidak condong untuk merusak, akan tetapi mempertimbangkan kelestarian lingkungan, baik itu dalam eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya. Kemudian kenapa PKLH ini penting ya? Karena PKLH ini akan dari permasalahan yang ada ya, yang timbul akibat aktivitas manusia yang merusak lingkungan, ini dapat kembali kepada manusia dalam bentuk sebuah bencana. Kenapa? Lingkungan yang sudah rusak akan memberikan bencana kepada manusia karena tidak dapat lagi menanggung beban yang dialami. Contohnya ketika manusia mengeksploitasi hutan, dibuat gundul dan segala macamnya, maka hutan pun akan rusak dan pada akhirnya akan menimbulkan bencana kepada manusia. Kemudian kalau kita perhatikan masalah lingkungan yang dihadapi karena eksploitasi, yaitu karena keserakahan manusia. Manusia berusaha mengeksploitasi alam sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan dampak lingkungannya, sehingga pada akhirnya lingkungan itu akan menjadi rusak. Contohnya ketika ada penggalian pasir, kemudian tambang yang lain, batu bara, timah dan sebagainya, yang kemudian akan menimbulkan cekungan atau lengkungan yang besar yang tidak bisa ditanami lagi dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun untuk mengembalikan ekosistem di situ. Dan ini akan menimbulkan bencana. Apalagi kalau misalkan hutan yang dibakar, atau akan menimbulkan polusi udara, merusak pernapasan dan sebagainya. Atau penambangan emas misalnya, juga selain cekungan, kemudian juga ada limbah berupa polutan yang berbahaya buat manusia. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Bu Ulyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah kependudukan. Manusia merupakan makhluk yang paling berperan dalam kemajuan kehidupan di bumi. Tetapi dengan populasi yang semakin hari semakin bertambah, mengakibatkan ketidakseimbangan dengan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam ataupun pekerjaan. Kepadatan penduduk di kota besar semakin tak terkendali. Tingkat pengangguran pun begitu tinggi akibat ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dan pekerja yang tersedia. Next, selanjutnya. Peranan pendidikan lingkungan hidup. Menurut materi, pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
Next, selanjutnya, lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang pertama, unsur hayati atau biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, unsur fisik atau abiotik. Unsur abiotik ini merupakan unsur yang berupa benda-benda tak hidup yang menyertai sebuah lingkungan, namun keberadaan unsur-unsur fisik ini juga mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Next, selanjutnya, ketergantungan antara komponen ekosistem. Tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup sendiri. Di antara makhluk hidup tersebut terjadi hubungan saling membutuhkan, atau dengan kata lain terjadi ketergantungan. Ketergantungan tidak hanya terjadi antara makhluk hidup, tetapi juga terjadi antara komponen abiotik dan biotik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Harsono. Kepada Pak Harsono dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan tentang ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Di antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi saling ketergantungan. Contoh yang bisa kita ambil di sini adalah ulat memakan daun padi, ulat sendiri menjadi sumber makanan burung. Ketika burung mati, ia akan diurai oleh pengurai. Ketika diurai oleh pengurai, burung yang mati tadi akan diubah menjadi mineral dan humus. Mineral dan humus yang sudah diurai tadi akan dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dilihat dari saling ketergantungan di sini, maka terbentuk juga rantai makanan, di mana rantai makanan di sini adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk satu ke makhluk lainnya melalui proses makan dan dimakan dengan urutan-urutan tertentu. Nah, kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan ini juga disebut rantai atau jaring-jaring makanan. Kita bisa lihat di sini di mana bisa digambarkan yang pertama itu ada piramida makanan, di mana piramida makanan ini adalah untuk menggambarkan jika dalam suatu ekosistem terdapat populasi produsen sampai juga konsumen tertinggi, maka akan digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, selanjutnya itu ada aliran energi, di mana aliran energi ini adalah proses makan dan dimakan dalam suatu rantai makanan, atau kata lain adalah proses transfer energi. Itu adalah yang dimaksud dengan aliran energi, dengan melalui proses makan dan dimakan. Misalkan tadi kayak ulat memakan daun padi, terus burung memakan memakan ulat. Itu adalah proses transfer energi. Oke, next, selanjutnya adalah ada keseimbangan ekosistem. Untuk keseimbangan ekosistem sendiri, sebelum kita membahas lebih jauh keseimbangan ekosistem, kita terlebih dahulu memahami apa sih itu sebenarnya ekosistem. Oke, di sini dari beberapa definisi yang dapat saya simpulkan bahwa untuk ekosistem sendiri itu dapat dikatakan adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Artinya ada saling proses membutuhkan atau simbiosis mutualisme tadi. Lalu selanjutnya bisa dikatakan ekosistem itu adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, sudah jelas di sini ya, artinya tetap ada saling keterkaitan antara makhluk dan juga lingkungannya. Lalu selanjutnya, setelah itu
kita akan membahas bagaimana keseimbangan ekosistem. Setelah kita mengetahui ekosistem tadi itu adalah ada keterkaitan atau saling mempengaruhi antara lingkungan dan juga makhluknya. Nah, di mana untuk keseimbangan ekosistem sendiri dikatakan seimbang apabila komponen ataupun di antara komponen-komponen tersebut dalam keadaan seimbang atau balance. Nah, keseimbangan ekosistem sendiri atau ekosistem yang seimbang keberadaannya dapat bertahan lama dan juga atau kesinambungannya itu dapat terpelihara. Contohnya misalkan kita memelihara hewan nih. Kita memelihara hewan peliharaan. Kadang untuk hewan peliharaan sendiri kita bisa jual dan juga kita bisa ternak. Artinya di sini ada pemeliharaan dan juga tetap kesinambungannya dijaga. Dan juga misalkan kalau misalkan kita bertani, kita bercocok tanam seperti tanaman padi, yaitu bisa kita jual, bisa kita makan kesehariannya, lalu hasilnya bisa kita jaga untuk kesinambungannya. Itu adalah salah satu contoh dari keseimbangan ekosistem. Lalu untuk ekosistem sendiri, keseimbangan ekosistem sendiri, bisa nggak sih untuk ekosistem sendiri stabil untuk keseimbangannya? Tentu di sini teman-teman semua perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam keseimbangan ekosistem dapat juga terjadi perubahan ekosistem, di mana perubahan ekosistem ini dapat terjadi karena pengaruh dua faktor. Yang pertama itu karena faktor alami. Nah, faktor alami di sini dapat terjadi karena gangguan alam, misalnya gunung meletus, kebakaran hutan, dan juga perubahan musim dan juga lain-lain. Nah, itu dapat mempengaruhi secara alami. Lalu yang berikutnya adalah perubahan ekosistem karena tindakan manusia. Nah, ini juga karena tindakan manusia ini kita bisa lihat manusia sendiri merupakan sebagai komponen biotik di dalam sebuah ekosistem. Dalam perubahan ekosistem sendiri itu manusia berperan bertanggung jawab dan juga terhadap pengelolaannya ekosistem. Akan tetapi manusia sangat berperan juga dapat melakukan pengerusakan lingkungan. Karena itu jika manusia sadar akan keseimbangan ekosistem, maka ekosistem itu akan terjaga. Tapi jika manusia kurang pemahamannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, maka dia sangat dapat merusak keseimbangan ekosistem. Oke, next, selanjutnya setelah keseimbangan ekosistem kita akan membahas selanjutnya, yaitu adalah kependudukan. Penduduk warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah orang yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedua adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi tinggal di situ, misalkan bukti kewarganegaraan, dia memiliki KTP tetapi memilih tinggal di daerah lain. Nah, dengan surat keterangan atau sering kita dengar yaitu domisili. Nah, selanjutnya untuk penduduk sendiri dalam sosiologi dapat diartikan adalah kumpulan manusia yang menempati geografi dan ruang tertentu. Itu dalam secara sosiologinya dapat kita artikan bahwa tadi yaitu kumpulan manusia yang menempati geografi dan juga ruang tertentu. Nah, dari kependudukan ini sendiri kita bisa melihat apakah tidak terlepas dari masalah. Tentu dalam kependudukan itu pasti ada saja masalah. Nah, masalah yang sering banget dihadapi dalam kependudukan yaitu misalkan yang pertama itu ada kepadatan penduduk. Nah, ini merupakan permasalahan juga kenapa laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi di negara berkembang dibanding negara maju. Kenapa? Karena negara berkembang lebih karena negara berkembang kurang pemahamannya terhadap perencanaan keluarga atau program pemerintah sekarang itu adalah keluarga berencana, dan juga dipengaruhi oleh pendidikan, di mana pendidikan di sini minimnya pengetahuan atau wawasan bagaimana untuk menjaga keseimbangan. Lalu selanjutnya, selain dari kepadatan penduduk, di sini ada piramida penduduk, di mana piramida penduduk di sini biasanya
uh, dapat terjadi dan juga bisa menggambarkan perkembangan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Biasanya untuk piramida ini untuk menggambarkan angka kematian dan juga harapan hidup yang lebih lama. Dengan menggunakan piramida penduduk dapat melakukan pencegahan. Nah, dengan piramida penduduk sendiri, dengan melihat dari tahun ke tahun, dan juga bisa kita lihat bagaimana terjadinya angka kematian. Jika terjadinya kematian yang lebih tinggi, maka kita dapat melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Untuk melakukan pencegahan ini, jika terjadi angka kematian lebih tinggi dari tahun ke tahun, nah di sini pemerintah juga terbantukan melalui ini. Kenapa? Karena di sini juga dapat tergambarkan tadi dapat tergambarkan bagaimana untuk mencegah terjadinya kematian dini atau pada bayi sering terjadi. Nah, dengan seperti ini pemerintah mengeluarkan program yang namanya keluarga berencana. Ini adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk mengurangi pertumbuhan penduduk dan juga angka kematian. Oke, selanjutnya di sini adalah penurunan jumlah penduduk. Nah, penurunan jumlah penduduk sendiri dengan semakin berkurangnya penduduk sendiri juga merupakan problem di dalam kependudukan. Kenapa? Berkurangnya jumlah penduduk menyebabkan turunnya jumlah populasi pada suatu daerah tertentu. Nah, ini juga bisa terjadi. Kenapa? Karena penyakit, kelaparan, dan juga perang. Lalu selanjutnya di sini adalah ada transfer penduduk. Nah, ini istilah untuk kebijakan negara yang mewajibkan perpindahan sekelompok penduduk pindah dari kawasan tertentu. Nah, ini biasanya terjadi karena mungkin perang saudara atau juga karena etnisitas dan juga agama. Makanya mewajibkan salah satu ataupun sekelompok orang untuk berpindah daerah. Next, selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Nah, jadi sumber daya ini adalah sumber daya yang memang bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan hidup kita. Namun perlu kita ingat, untuk pemanfaatan sumber daya alam sendiri, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan sesuai keinginan. Karena kenapa? Keseimbangan alam harus tetap kita jaga. Lalu kita bisa lihat di sini untuk sumber daya alam sendiri dapat dikelompokkan menjadi beberapa pengelompokan. Yang pertama itu sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya, adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah sumber daya alam non hayati atau abiotik, di mana sumber daya alam ini adalah berasal dari sumber daya alam yang berasal dari makhluk mati atau tak hidup. Contohnya tambang, air, udara, dan lain-lain. Terus ada sumber daya alam berdasarkan sifat berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang berasal yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Contohnya itu adalah hewan, tumbuhan, hasil hutan, dan juga yang lainnya. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya itu adalah minyak bumi, batu bara, timah, gas, dan lain-lain. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan juga waktu. Dari kelompok 12 kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.